Di sini kita lihat soal ceritanya. Dalam 2 hari, Ibu melakukan sekali pengisian ulang air galon. Berapa kali Ibu mengisi ulang air galon untuk memenuhi kebutuhan air minum selama sebulan? Nah, ini tuh kita berkaitan sama perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi kalian harus pahami dulu ceritanya. Kalau gini, 2 hari Ibu butuh air galon berapa kali ngisinya? Sekali. Kalau sebulan, berarti ngisi air galonnya lebih sering, lebih banyak, atau lebih kurang, lebih jarang? Lebih sering. Ah, gitu ya. Berarti kalau satu unsur bertambah, unsur pertama bertambah, maka unsur kedua juga ikut bertambah, itu adalah perbandingan yang senilai. Jadi gini, kalau dirumuskan seperti ini. Kalau kakak punya unsur X1, ini tadi banyaknya hari. Langsung unsur kedua itu apa namanya? Frekuensi ngisi air galon. Kalau unsur X1-nya bertambah, lalu apa namanya? Y1-nya ikut bertambah, itu berarti kita pakai perbandingan yang senilai. Jadi ya. Jadi kalau dari X1 bertambah jadi X2, Y2-nya ikut bertambah. Dan dari Y1 ke Y2-nya itu juga ikut bertambah, bukan berkurang. Itu artinya perbandingannya senilai. Jadi yang berlaku X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Ini apa namanya? 1-2-nya indeksnya sama. X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Dia sebanding. Jadi kalau X1 berkurang jadi X2 dan Y1-nya ikut berkurang juga jadi Y2, itu berarti senilai juga. Gitu ya. Kasusnya paham untuk yang kasus kakak contohkan di sini, paham? Paham. Nah, jadi di sini contoh soalnya kalau X1-nya itu ngisi galon ya, ini unsur 1. 1. Ini 2 hari, unsur 2-nya. Ini frekuensinya 1 kali. Ini 2 hari, ini ngisi 1 kali. Kalau ini jadi sebulan, berarti berapa hari? 30 hari. Ini ditanyakan berapa kali. Berarti kita pakai ini. X1, ini X1. Ini X2. Dan ini Y1, ini Y2 yang ditanyakan. Kita masukkan 2 per 30 sama dengan 1 per Y2. Jadi ini kita kali silang biasa. 2Y2 sama dengan 30. Berarti Y2-nya berapa? 30 per 2 sama dengan 15. Artinya dalam sebulan Ibu mengisi galon, melakukan pengisian ulang air galon selama berapa kali? 15 kali. Paham ya? Ini senilai. Jadi kalau kalian mau pakai rumus untuk suatu perbandingan, kalian pahami dulu soalnya. Dia berbalik nilai atau senilai gitu. Ini yang berbalik nilai. Kalau berbalik nilai tadi berlaku kebalikannya. Jadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Kalau satu kan, kalau yang tadi X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 yang senilai. Kalau yang berbalik nilai itu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Ini untuk kasus apa? Biasanya untuk kasus proyek, pekerja, seperti itu. Kalau misalnya satu pekerja itu selesai 10 hari misalnya. Kalau pekerjanya jadi banyak, misalnya jadi 5 pekerja, berarti harinya tambah lama apa tambah cepat selesai? Cepat. Oke, jadi kalau harinya tambah banyak, kalau pekerjanya tambah banyak, harinya enggak justru tambah banyak juga, tapi justru sebaliknya tambah berkurang, jadi berkurang gitu ya, lebih cepat. Nah itu yang berbalik
nilai. Sama kayak contoh soal ini. Ada kerajinan patung nih, kalau diselesaikan 20 hari itu dengan 2 orang pengrajin. Nah, kalau ditambah 3 orang pengrajin, jadi pengrajinnya ada berapa? Ada 5. Maka berapa hari selesainya? Ini berarti kan berbalik nilai. Jadi ini kalau 2 pengrajin itu 20 hari. Kalau ini jadi berapa? Tambah 3 orang jadi berapa? 5 pengrajin, ini jadi berapa? Nah, di sini perbandingannya berbalik nilai. Ini kan jadi X1 per X2-nya 2 per 5 sama dengan Y2. Y2 yang kita cari. Y2 per Y1-nya 20. Jadi kita kalikan silang jadi 40 ya. 2 kali 20, 40 sama dengan 5Y2. 40 per 5 sama dengan Y2. Jadi Y2-nya ketemu berapa? 8. Jadi kalau yang ngerjakan proyeknya itu kerajinan 5 orang lebih cepat selesai, 8 hari udah selesai gitu ya. Paham ya untuk perbandingan berbalik nilai dan yang senilai, konsep apa namanya logikanya paham ya? Sebelum kalian besok menerapkan rumusnya, maaf, kalian harus tahu alur ceritanya.